Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 7, hari ini mata pelajaran Bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Dapat dilihat LKS-nya halaman 34. Nah, kita akan membahas tentang mewariskan budaya melalui teks prosedur. Sebelumnya kita harus tahu pengertian dan tujuan dari teks prosedur. Yang pertama yaitu pengertiannya, teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk yang digunakan dalam membuat, menggunakan atau melakukan sesuatu secara urut. Di sini tujuan dari teks prosedur yaitu memberikan petunjuk atau penjelasan tentang suatu kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat dengan benar, tepat, dan akurat sehingga hasilnya maksimal. Jadi di sini teks prosedur itu berisi tentang langkah-langkah membuat sesuatu secara urut. Jadi nanti terstruktur. Fungsi sosial dari teks prosedur yaitu menginformasikan cara membuat atau melakukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Nah, di sini tujuan dari fungsi sosialnya teks prosedur yaitu berisi tentang informasi cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, ini ditunjukkan untuk para pembaca atau pendengar agar mengetahui cara membuat sesuatu hal. Di sini teks prosedur, jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Yang kedua, teks prosedur memainkan alat atau sesuatu. Dan yang ketiga, teks prosedur melakukan sesuatu. Jenis yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Nah, di situ ada contohnya. Cara membuat layang-layang, membuat soto Lamongan, membuat wedang ronde. Nah, itu termasuk jenis teks prosedur membuat sesuatu. Yang kedua yaitu memainkan alat atau sesuatu. Misalkan alat di sini yaitu seluang atau seruling, alat gangsingan atau gamelan. Nah, di situ nanti ditulis langkah-langkahnya. Jenis yang ketiga yaitu teks prosedur melakukan sesuatu. Misalkan cara menari poco-poco, cara menarik uang di ATM. Nah, itu teks prosedur melakukan sesuatu. Jadi ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama membuat sesuatu, memainkan alat, dan yang terakhir yaitu melakukan sesuatu. Struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, strukturnya yaitu ada tujuan, bahan-bahan, langkah-langkah, dan yang terakhir yaitu penutup. Ini bersifat opsional, artinya bisa ada atau tidak. Nah, struktur teks prosedur yang pertama tujuan. Kita harus tahu dulu kita membuat teks prosedur itu tujuannya untuk apa. Yang pastinya nanti juga bermanfaat untuk para pembaca agar mengetahui cara-cara suatu hal yang juga ingin diketahui oleh pembaca. Yang kedua, bahan-bahan. Nah, di samping juga sudah Bu Nurul sertakan tentang contoh cara membuat apem. Jadi di situ ada bahan-bahan atau perlengkapan. Bisa dibaca sendiri alat dan bahannya. Kemudian yang ketiga yaitu langkah-langkah. Nah, ditulis juga di situ ada setelah bahan-bahan nanti ditulis langkah-langkahnya. Misalnya, haluskan tape singkong campur dengan gula dan ragi instan, dan seterusnya.
Selanjutnya yaitu penutup bersifat opsional. Jadi kalian bisa langsung mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kalian tulis. Misalkan penutupnya, itulah tadi langkah-langkah dalam membuat apem dan seterusnya. Selanjutnya kebahasaan dalam teks prosedur. Bahasanya dalam teks prosedur yaitu menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif yaitu kalimat perintah. Tujuannya agar pembaca itu fokus untuk melakukan suatu kegiatan seperti yang diperintahkan. Contohnya, guntinglah pita sesuai pola untuk membuat hiasan pada bandana. Nah, itu termasuk dalam kalimat imperatif, kalimat perintah. Kita memerintahkan dalam kalimat itu agar pembaca dapat mengikuti apa yang kita tuliskan. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah, saran, dan larangan. Ini tujuannya agar pembaca memperoleh hasil yang maksimal saat menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu. Contohnya, jika api terlalu besar, bahan adonan yang ditempelkan pada wadah akan cepat masak, sementara yang di tengah masih mentah. Nah, ini termasuk dalam kalimat perintah, saran, dan larangan. Semua ada dalam yang ditulis. Yang ketiga yaitu kata dengan ukuran akurat. Nah, ini biasanya dalam bentuk data, dalam bentuk angka, agar kita mudah dalam mengenai ukuran bahan yang akan diproses dalam pembuatan sesuatu. Misalnya, setengah kilogram tepung terigu, 5 buah jeruk mandarin yang segar. Nah, itu berkaitan dengan ukuran yang akurat, jadi jelas angka-angkanya. Misalkan juga apapun yang berhubungan dengan angka itu termasuk dalam kata dengan ukuran yang akurat. Selanjutnya, kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Ini agar pembaca dapat memahami dalam memperlakukan barang atau sesuatu atau alat yang digunakan secara benar saat menggunakan sesuatu. Misalkan rebus hingga menjadi bubur, lipat bagian ujung kanan, dan seterusnya. Itu batasannya jelas, artinya kita meminta atau menulis itu dengan batasan yang jelas, dengan perintah yang jelas dan runtut. Itu kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, untuk mengetahui kesimpulan dalam teks prosedur, kita harus tahu pokok isi teks dan juga inti sari teks. Intinya, ketika kita mengetahui kesimpulan dalam teks prosedur, yaitu kita harus tahu dulu isi dari teks prosedur itu. Selanjutnya yaitu penyusunan teks prosedur. Langkah-langkah menyusun teks prosedur, yang pertama yaitu topiknya. Kita akan membuat apa, atau kita ingin memainkan apa, atau kita akan melakukan apa. Jadi topiknya itu harus kalian pikirkan terlebih dahulu. Yang kedua, mengamati cara membuat, melakukan, atau memainkan sesuatu yang telah dipilih. Jadi ketika kalian sudah menemukan topik, kalian bisa mengamati cara membuatnya. Kemudian setelah itu menuliskan tujuan teks prosedur yang akan ditulis. Ketika kalian sudah mengetahui topik dan cara membuatnya, kalian harus tahu tujuan dari teks prosedur yang akan kalian tulis. Selanjutnya yaitu mencari data tentang topik yang akan ditulis. Data-data ini bisa kalian lihat atau kalian amati di lingkungan sekitar sesuai dengan apa atau topik apa yang kalian akan tulis. Selanjutnya yaitu mencatat alat dan bahan yang digunakan. Ini khusus untuk cara membuat sesuatu. Kalian harus mengetahui alat dan bahannya, kemudian langkah-langkahnya, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu menuliskan
menjadi teks prosedur padu. Kalian mengurutkan apa saja yang akan kalian tulis nantinya hingga menjadi suatu teks prosedur yang padu. Langkah yang terakhir yaitu mencatat langkah-langkah secara sistematis. Ketika kalian sudah menuliskan menjadi teks prosedur yang padu, kalian pilih lagi menjadi langkah-langkah yang sistematis, artinya yang urut dan dapat dipahami oleh para pembaca. Nah, itu dia materi dari teks prosedur. Tugas kalian yaitu merangkum teks prosedur. Demikian Bu Nurul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.